Welcome to About Communication. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai transformasi komunikasi antar pribadi di era digital. Komunikasi antar pribadi atau komunikasi yang terjadi antara 2-3 orang di era digital ini tentunya tidak terlepas dari pengaruh globalisasi, sehingga informasi berjalan dengan cepat. Kondisi tersebut menyebabkan komunikasi antar pribadi mengalami transformasi. Yang dulunya komunikasi harus dilakukan secara tatap muka, kini bisa hanya dilakukan melalui media sosial. Komunikasi merupakan salah satu hal paling mendasar dalam kehidupan, dan media hadir menjadi bagian dari hal tersebut. Setiap komunikasi antar pribadi bisa dikatakan efektif jika pesan dapat diterima dan dimengerti sebagaimana yang dimaksud oleh komunikator. Pesan ditindaklanjuti dengan perbuatan yang dilakukan secara sukarela oleh komunikan, dapat meningkatkan kualitas hubungan dan tidak ada hambatan dalam hal tersebut. Komunikasi antar pribadi tersusun dari banyak proses yang saling terkait. Terdiri dari produksi pesan yang menghasilkan perilaku verbal dan non-verbal untuk menyampaikan suatu keadaan batin seseorang. Pengolahan pesan yang meliputi interpretasi perilaku dan implikasi dari perilaku. Koordinasi interaksi atau proses menyelaraskan aktivitas produksi pesan dan pengolahan pesan sehingga menghasilkan pertukaran yang lancar, serta persepsi sosial. Hadirnya era digital membuat berbagai platform seperti aplikasi media sosial bermunculan, yang mana tentunya hal tersebut membawa perubahan pada komunikasi antar pribadi. Jika dulu komunikasi biasa dilakukan secara face-to-face, kini dapat dilakukan secara face-to-screen dengan hanya menggunakan berbagai aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Line, dan semacamnya. Komunikasi juga tidak terikat waktu, memiliki ruang yang luas, serta hampir tidak terbatas. Media sosial memiliki efek positif maupun negatif terhadap komunikasi antar pribadi. Efek positif yang timbul yakni memungkinkan individu mengenal dan menjalin hubungan dengan teman baru. Hubungan jarak jauh yang sebelumnya ditandai oleh tiadanya komunikasi terkini akan terus terjaga, sehingga media sosial berperan dalam membantu individu untuk membangun jaringan komunikasi antar pribadi yang bisa dilakukan secara efektif melintasi batas-batas fisik lingkungannya. Media sosial bukan sekedar menjadi perantara distribusi dan sirkulasi pesan, tetapi sebagai medium layaknya aspek serta lingkungan dalam komunikasi tatap muka atau komunikasi antar pribadi yang dilakukan secara face-to-face. Hadirnya media sosial memang memudahkan jangkauan terhadap orang lain, namun orang dibatasi untuk melihat dan menyentuh secara langsung. Hal tersebut merupakan efek negatif dari komunikasi antar pribadi melalui media sosial. Seseorang akan kehilangan karakteristik komunikasi tatap muka yang mengakibatkan hilangnya kesetiaan dan jarak antar pribadi. Penggunaan media sosial sebagai proses komunikasi antar pribadi juga membuat ketergantungan pada seseorang, sehingga seseorang akan kesulitan dalam melakukan komunikasi antar pribadi secara langsung. Sebagai pelaku komunikasi, tentunya kita harus mengikuti perkembangan media digital. Maka dari itu, kita harus bisa mengolah dan menyaring informasi yang masuk dari berbagai media, serta menggunakan bahasa dan tutur kata yang baik dalam melakukan komunikasi antar pribadi melalui media digital. Sampai jumpa di episode About Communication selanjutnya.